Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, jumpa lagi dengan saya Muhammad Mustafa di Umbul Polisi Channel. Oh guys, kita kali ini bahas KDM lagi ya guys ya. Nah, ini KDM lagi-lagi bikin bikin geram orang yang gak suka. Pagi ini atau kalau nggak salah hari ini ya, ini KDM ini berkunjung ke KPK. Nah, selama ini kayaknya belum pernah ada ya kepala daerah atau siapapun orang itu yang berkunjung ke gedung KPK atau ke KPK-nya. Ini malah sengaja betul ya datang ke sana. Sebenarnya ngapain sih dia di sana ya? Oke, kita lihat seperti apa videonya. Kita lihat guys, videonya seperti apa nih guys. Mana nih? Nah, ini dia. Nah, ini kita lagi bersama para pegawai di lingkungan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi nih yang jaga di luar. Lagi pada bahagia. Ada yang istrinya hamil ya, ada ya. Kita habis berkonsultasi dengan bidang pencegahan sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa efektif, budaya guna dan untuk kepentingan warga. Semangat semuanya ya. Terima kasih ya, hatur nuhun. Semoga istrinya yang hamil segera melahirkan dengan selamat, anaknya soleh. Amin. Nah, ini kita Jadi KDM berkunjung ke gedung KPK ya guys. Nah, kita lihat dulu di sini nih. Bareng para pegawai ofisial KPK menuju layanan publik yang efektif dan efisien. Nah, ini terkait dengan informasi yang saya dapat itu terkait dengan dana 5T atau berapalah itu ya, dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyatnya gitu. Nggak tahu apa itu dana itu ya guys ya. Jadi semakin kesini semakin berani KDM. Bravo KDM. Nah, jadi mungkin yang diharapkan seluruh masyarakat, mungkin ada KDM ya, biar biar semakin semangat, semakin menyala selain cuma Jawa Barat. Namun di sisi lain yang kemarin terkait dengan walkout, saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan. coba gimana menurut kalian guys? Lah tadi katanya pengen pengen diklarifikasi, kok malah ini walkout. Ini gimana? Walkout apa sih bacanya? Aduh, gimana guys menurut kalian nih guys? Berdiri fraksi PD Perjuangan. Waduh. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Atas instruksi dari Pak Memo saya keluar. Waduh. Ya, yang di gedung DPR. Apa sih gedung DPR, apa gedung apa itu namanya? Ya, partai PDIP walkout menyatakan untuk memulihkan kembali marwah dari DPR. Nah, kemudian ada Nasdem juga itu ya, kemudian Nasdem itu berharap ya dipertemukan gitu di rumah rakyat gitu katanya, di gedung itu. Ya, kita lihat hasilnya guys. Nah, ini dia guys isinya ya, daripada terkait dengan kunjungan tadi. Nah, ini dia. pertama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar. Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan,
irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik, itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi outcome dan benefit kepentingan masyarakat. Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga, sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Terima kasih Pak Direktur. Ya, terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat, di mana diantaranya beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menjadi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Nah, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Silakan teman-teman. Izin Pak Demur mau bertanya, apakah program yang dikoordinasikan ini termasuk program siswa ke barat itu, Pak? Oh iya, yang pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah, kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK, sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah, yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas, sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Nah, seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter yang di dalamnya merubah anak-anak dari punya sikap agresif, tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online, mengikuti pendidikan kedisiplinan, dan insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah, itu di dalamnya ada, dan insya Allah anggarannya produktif. KPAI mengkritik Gini. Saya kan sudah nyinggung KPAI nih guys. Waduh, ini ada apa nih? KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Iya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya guys. sampaikan bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan, yang itu penanganan darurat dari sebuah problem. Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal. Kan ada jumlah ribuan tuh anak bermasalah di Jawa Barat. Nah, dari jumlah ribuan itu saya harapkan KPAI ngambil untuk dididik agar masalahnya selesai. Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem. Dan KPAI bisa lihat dong, kemarin kan 39 anak udah selesai itu. Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya, mencium kakinya.
kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah. Besok ada 273 yang akan lulus dari Dodik Lembang. Setelah itu nanti ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1000 atau 1500 atau 2000 yang nanti atau 5000 kalau terkoneksi dengan kabupaten kota mungkin 15.000 sampai 20.000 yang dikelola oleh kita, KPAI mengambil berapa gitu. Kita pagi hari ini bertemu. Ya itu tadi guys. Jadi beliau berkunjung ke gedung KPK berkonsultasi rupanya guys. Bisa nggak dana yang ini kita realokasikan, kita ganti dengan untuk kebutuhan yang lebih lebih ke publik ya guys. Keren emang di Bapak ini. Jadi mungkin harapan dan impian dari KDM ini bisa diterapkan di wilayah-wilayah lain ya guys. Ya mudah-mudahan secara berangsur lah ya guys. Oke, demikian tadi video reaction kita. Mohon maaf kalau ada kata salah, saya mohon maaf ya. Ya namanya lagi belajar ngomong nih guys. Oke, mungkin kalau misalnya nanti ada yang ada yang kurang pas, dimaafin ya. Dan jangan lupa apabila video ini lewat di beranda kalian, silahkan di like, subscribe, share, dan komen yang baik-baik saja guys, supaya saya semangat membacanya. Oke, terima kasih. Bersama saya Muhammad Mustafa di Umbul Polisi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.